Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online, live streaming. Biarlah ibadah ini juga boleh saudara merasakan hadirat Tuhan. Bukan hanya kami yang ada di tempat ini melayani, tetapi saudara di rumah pun boleh merasakan kuat kuasa Roh Kudus melingkupi kehidupan saudara lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan
dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Oh Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, katakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu, atas lawatan-Mu bagi setiap kami, bahkan bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, buat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami mau taruh hati kami, memfokuskan kehidupan kami untuk kami layak di hadapan-Mu, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami Engkau layakkan Tuhan, untuk kami boleh menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan persiapan kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia ada di sini, Dia ada di tempat di mana saudara berada. Amin. Puji Tuhan. Dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Meskipun ada begitu banyak masalah, tetapi kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Amin. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan
dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu, langit dan bumi itu punya Dia. Langit dan bumi itu milik Dia. Oleh sebab itu, langit dan bumi akan memuji. Termasuk kita akan memuji Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Langit dan bumi. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku
Sang penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Biarlah kita terus memuji Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kita percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Bahkan mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara percaya dengan iman, kalau saudara percaya bahwa saudara akan tetap hidup di masa-masa ini, saudara akan hidup. Kalau saudara ragu, Tuhan juga merasa bahwa kenapa engkau ragu? Seharusnya kita percaya di masa senang, di masa sedih, kita percaya bahwa Tuhan ada. Seperti Daud, di mana dia di dalam sukacita, di dalam lembah kekelaman, dia berkata bahwa Tuhan tetap berserta, Tuhan tetap menjaga. Artinya bahwa ketika kita ada di masa-masa lembah kekelaman, kita percaya bahwa Tuhan berserta dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pujian ini boleh kita nyanyikan dari hati kita sebagai wujud bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena dialah Allah satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dari awal aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mengasihi dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Makasih Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan dengan sungguh, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Pengakuan kami Tuhan. Oh ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan kasih Kristus Ibu Ida bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena keberadaan kami sampai pada hari ini semata-mata hanya kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sementara kami masih mempunyai kesempatan untuk dapat memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami pakai sebaik-baiknya kehidupan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dengan apa yang dapat kami lakukan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Kau beri kepada kami. Meskipun Tuhan jemaat-jemaat-Mu harus mengikuti ibadah di rumah saja, tetapi itu tidak menghilangkan sukacita kami Tuhan. Karena Roh Kudus, kehadiran-Mu, hadirat-Mu juga ada bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mungkin Tuhan ada di tempat-tempat yang di tempat pekerjaannya, mungkin yang sebagai dokter dan perawat. Tuhan kiranya juga tetap melawati mereka. Amen. Seperti Engkau melawati kami para pelayan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau beri. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang menjadi sandaran dalam kehidupan kami. Firman Tuhan di mana kami sungguh-sungguh tidak bisa melakukan segala perkara dalam kehidupan kami jika kami tidak mengingat akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu saja Tuhan Yesus yang akan menyinari kehidupan kami, yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Ketika kami membaca firman-Mu, ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk membawakan firman. Biarlah apa yang diperkatakan yang merupakan kata hati-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan berjalan, kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami tetap bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Mengurapi PDP Denny Kris Hartanto yang sudah membawakan pujian. Kami pelayan-Mu juga Tuhan. Mengurapi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan saya akan menyerahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Puji nama Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik lagu yang sudah kita nyanyikan, bahwa hidup kita pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang sudah pastinya dikasihi oleh Tuhan, kiranya hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan dengan merenungkan dan melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Tetaplah Hidup. Tetaplah hidup. Mari kita membuka dalam Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21 ayat ke-4 sampai ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 akan saya bacakan buat kita semua. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan, amin. Nah, saudara, kitab Bilangan ini memang menceritakan perjalanan bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun. Ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Dan dalam perjalanan mereka di padang gurun, kehidupan bangsa Israel ini berulang kali memberontak kepada Tuhan. Berulang kali mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka berdosa kepada Tuhan. Termasuk apa yang kita sudah baca dalam perikop ini. Pada peristiwa ini, tadi di ayat 5, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Dari sekian banyak kejadian selama mereka di padang gurun yang termasuk memberontak melawan Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu contoh bahwa mereka sedang melawan Allah dengan perkataan yang mereka lontarkan kepada Tuhan dan juga kepada Musa, pemimpin mereka. Di 1 Korintus pasal 10 dikatakan oleh Paulus, oleh firman Allah, ini tindakan yang mereka lakukan adalah mencobai Tuhan. Dan kita mengerti dalam salah satu dari 10 perintah Allah, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Di 1 Korintus 10 ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ini referensi yang diambil oleh Paulus untuk jemaat Korintus berdasarkan kisah di Bilangan itu. Ketika mereka mati dipagut ular. Dan dikatakan dalam Alkitab, jangan mencobai Tuhan. Bentuk perkataan mereka melawan Allah itu sama dengan mencobai Tuhan. Dan memang jemaat Tuhan, perjalanan mereka di padang gurun, dalam salah satu mazmur dari Asaf itu melukiskan bahwa mereka itu terus berbuat dosa.
Tidak hanya dalam kasus ini, tapi dalam beberapa hal yang lain. Mari kita lihat Mazmur pasal ke-78. Mazmur 78 mulai ayat 17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Salah satu dari perkataan mereka yang melawan Tuhan tadi, mereka menuntut adanya roti yang mereka inginkan, bukan mana saja yang diterima dari Tuhan, tapi mereka menuntut roti. Dan Asaf menggambarkan memang perjalanan mereka di padang gurun dengan kalimat mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, memberontak terhadap Yang Maha Tinggi. Itulah kenyataannya. Umat Tuhan terus berdosa, memberontak kepada Tuhan, melawan Allah. Dan jika kita sadari perjalanan kehidupan kita sebenarnya tidak jauh berbeda dari bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan menjanjikan kita akan masuk dalam tempat peristirahatan yang kekal bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Tetapi selama kita ada di dunia ini, selama kita masih mengenakan tubuh jasmani ini, bukankah kita juga berulang kali kita melawan Allah, kita memberontak kepada Tuhan, kita kecewa dan melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan. Padahal kita sudah dipilih, diselamatkan oleh Dia. Mari kita akan lihat bagian pertama, mengapa sampai timbul ucapan yang melawan Allah. Kenapa sampai mereka terus berbuat dosa? Saya baca lagi, mulai ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka berangkat dari Gunung Hor, dan kita bisa lihat di Bilangan 20, peristiwa di Gunung Hor itu mulai ayat 22 sampai 29 adalah peristiwa kematian Harun. Salah satu pemimpin mereka juga, Musa dengan Harun. Harun meninggal dan mereka menangisi Harun selama 30 hari lamanya. Itu Bilangan 20 ayat 29. Itulah yang terjadi di Gunung Hor di ayat 22-nya. Jadi pada waktu itu kondisi mereka masih dalam keadaan berduka karena salah satu pemimpin mereka mati, yaitu Harun. Dan kemudian dijelaskan lagi, waktu mereka berjalan, lalu mereka harus mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Dalam King James Version berbunyi demikian, the soul of the people was much discouraged because of the way. Jiwa dari orang-orang itu discouraged itu kalau kita lihat kamus itu kecil hati. Because of the way, karena jalan yang mereka tempuh. Mereka berkecil hati, dan kalau kita lihat dalam KBBI, yang jilid 5, kecil hati itu ada beberapa arti. Di antaranya tawar hati, kecewa, kehilangan keberanian, dan takut. Mereka tawar hati, mereka kecewa, kehilangan keberanian, dan mereka takut. Penyebab mereka jadi kecewa, takut karena jalan yang mereka tempuh itu. Memang dalam komentari seperti Calvin dikatakan memang jalan yang mereka tempuh, pegunungan-pegunungan yang mereka lewati itu terjal dan sangat sulit. Dan itu yang mempengaruhi pikiran mereka. Kalau memang sangat sulit, terjal, itu sangat membahayakan. Dan juga kita melihat
Selanjutnya di ayat 5, tadi setelah mereka berkata-kata melawan Allah, ini perkataan yang mereka lontarkan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka beranggapan, ya apalagi tadinya dalam keadaan masih ada efek dari berduka. Lalu mereka karena jalan begitu sulit. Lalu apa yang mereka keluhkan? Mereka berpikir kalau tetap di jalan seperti ini, belum lagi tidak ada roti dan air seperti yang mereka harapkan, ditambah mereka sudah muak dengan mana dari sorga, maka mereka bisa mati di padang gurun ini. Itulah yang membuat mereka menjadi discouraged, kecil hati, mereka kecewa, mereka takut. Bisa saja karena di jalan ini mereka mati. Karena tidak ada makanan, minuman, ataupun bahaya dalam jalan yang akan mereka lalui. Jemaat Tuhan, kekecewaan, kita tawar hati, kita takut bisa disebabkan karena hal ini juga. Persoalan kebutuhan pokok kita, makanan dan minuman. Apalagi imbas dari perekonomian karena pengaruh wabah dari virus COVID-19 ini. Orang memikirkan bagaimana harus makan ke depan. Dan tidak sedikit jadi bingung, jadi takut karena kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum, tentu mereka mati. Seperti apa yang disampaikan oleh seorang janda di Alkitab, janda di Sarfat. Pada waktu Elia datang, janda ini bilang, yang aku punya cuma segenggam tepung. Nanti aku pulang, aku olah, lalu aku dan anakku makan, setelah itu sudah mati. Karena mereka tidak punya lagi bahan makanan untuk mereka makan di kemudian hari. Itu yang membuat ketakutan. Itu yang membuat kemudian mereka kecewa ataupun kita kecewa. Apalagi perjalanan ini adalah perjalanan yang di bawah pimpinan Musa. Dan tentu itu atas perintah Tuhan. Tentu kita juga berpikir, kita berjalan, kita beribadah, kita setia kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi kok kenapa kita kena efek ini? Kenapa ada virus? Kenapa saya kesulitan ekonomi? Dan kesulitan demi kesulitan, kekecewaan. Ketakutan demi ketakutan, itu dapat menyebabkan kita kemudian bersungut-sungut, melawan Allah, ataupun mempersalahkan Tuhan. Karena kondisi yang menimpa kehidupan kita sebagai umatnya. Sayangnya jemaat Tuhan, apa yang dikeluhkan perkataan umat Israel ini sebenarnya sudah berkali-kali. Kalau di peristiwa ini kita jelas, kita membaca Harun sudah mati. Tapi kalau kita melihat dalam ayat-ayat lain, saudara bisa lihat di Keluaran pasal 15, ayat 17 bagaimana mereka juga pernah menginginkan air. Keluar di masa Meriba di Elim. Lalu juga waktu mereka lapar sebelum ada mana di pasal 16 Keluaran. Bagaimana Tuhan menyediakan mana dari surga. Lalu juga mereka gak puas dengan mana mereka pengen daging, Tuhan berikan juga ada burung puyuh di Bilangan pasal 11 ayat 4 dan seterusnya. Kemudian ayat 31 dan seterusnya. Sudah pernah mereka lalui peristiwa seperti itu. Dan kali ini mereka lalui lagi. Dan mereka masih tetap bersungut-sungut. Sebab itu tadi Asaf katakan mereka itu terus memberontak kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, jangan kita berpikir karena kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, lalu kok kenapa kita masuk dalam padang gurun dengan jalan yang berat ataupun kekurangan bahan pangan kita. Itu kemudian menjadi alasan bagi kita bisa
komplain kepada Tuhan. Kita bisa mempersalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Jangan sekali-kali mencoba bersungut-sungut kepada Tuhan dengan keadaan kita. Kenapa? Karena itu adalah bentuk dosa. Dan saya kira jemaat Tuhan sudah banyak diingatkan minggu lalu oleh Ibu Rohani. Saudara harus menyikapi dosa-dosa yang masih tinggal dalam hidup kita. Karena kalau dosa itu terjadi, kita lakukan, umat Tuhan lakukan, dosa itu selalu menimbulkan akibat. Selalu ada konsekuensi. Nah ini yang kita lihat kemudian di bagian kedua. Bilangan pasal 21, setelah mereka ngomong seperti itu, lalu di ayat 6-nya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ular-ular tedung disuruh Tuhan memagut orang-orang Israel yang memberontak itu, yang berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Dan banyak di antara mereka yang mati. Memang dosa itu mengakibatkan hukuman Allah. Dosa itu mengakibatkan maut. Ada beberapa hal yang ada di dunia ini yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Nanti sampai kecuali setelah Yesus datang lalu masuk kita dalam kekekalan. Ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan teori ilmu apapun. Yaitu paling tidak ada 3 hal. Ada kejahatan, ada penderitaan, ada kematian. Kejahatan, penderitaan, kematian. Tidak ada manusia yang bisa melenyapkan kejahatan di muka bumi. Tidak ada manusia yang bisa melenyapkan penderitaan yang terjadi di muka bumi. Tidak ada manusia yang bisa mengatasi kematian. Dan ketiga hal ini muncul karena satu alasan, yaitu dosa. Ketika dosa masuk di muka bumi ini melalui Adam dan Hawa, disitulah kejahatan muncul. Disitulah penderitaan muncul. Kain bunuh Habel. Adam Hawa harus sakit. Yang Hawa sakit kalau melahirkan. Yang Adam bersusah payah. Lalu kematian. Setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak lagi dalam kekekalan. Umur mereka kemudian dibatasi oleh Tuhan. Dan nantinya mereka menghadapi kematian. Tidak ada manusia yang dapat mengatasi hal ini. Sebab disebabkan oleh dosa. Termasuk tadi umat Tuhan. Karena mereka berdosa, memberontak, berkata-kata melawan Tuhan. Itu menyebabkan kematian. Ayat yang kita sudah banyak tahu, Roma 6 ayat 23 bagian A-nya saja. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Lalu Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Karena dosa masuk, maut atau kematian juga masuk. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Makanya maut menjalar kepada semua orang. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dan itu berarti semua orang berpotensi mengalami ataupun berbuat kejahatan. Semua orang berpotensi mengalami penderitaan. Semua orang mengalami kematian jasmani oleh karena dosa. Itu sebabnya dalam kisah ini itu diperingatkan oleh Paulus. Tadi kita kembali ke 1 Korintus pasal 10. Ayat yang dikutip oleh Paulus adalah di bilangan ini. Lalu di Korintus 10 ayat selanjutnya, ayat 11-nya.
semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh apa yang terjadi bagi umat Israel pada waktu itu. Jadi contoh dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perbuatan, kegagalan, kesalahan mereka itu jadi peringatan buat kita. Contoh kita yang hidup dalam zaman akhir. Memang setelah zaman Yesus Kristus itu sudah masuk dalam zaman akhir. Kemudian Yesus naik ke surga dan turunlah Roh Kudus. Kita masuk dalam zaman Roh, itu sudah masuk zaman akhir. Dan kita hidup sekarang dalam akhir dari akhir zaman. Makanya itu jadi contoh. Jangan sampai, itu kan tadi ayat-ayat sebelumnya ya. Jangan kita berbuat seperti umat Tuhan di masa lampau dalam perjanjian lama. Karena kita sekarang sedang hidup di akhir zaman. Zaman akhir. Dan di surat Petrus dikatakan, di zaman akhir itu betapa nanti tentu ada yang digoncangkan, betapa kita harus hidup saleh dan takut akan Tuhan. Pada waktu beberapa hari yang lalu, kakak dari papa saya dipanggil Tuhan. Dan salah satu ayat yang sempat dikutip oleh Ketua Majelis Pusat kita, Bapak Pendeta Dr. John Weol, adalah mengenai keadaan akhir zaman, mengenai kedatangan Yesus. Yaitu di Lukas pasal 21. Di situ kalau saudara lihat Lukas 21 mulai ayat 7 sampai 33, keadaan yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di Lukas 21 ayat 25 dan 26-nya, orang-orang akan takut dan bingung. Orang-orang akan takut dan bingung. Bahkan mati ketakutan karena kecemasan. Sebelum tanda-tanda dahsyat di langit bumi itu, maka datang sampar. Jadi mereka mati, orang-orang mati karena ketakutan, kecemasan, karena ada tanda-tanda yang dahsyat di bumi maupun di langit. Tapi sebelumnya mendahului dulu sampar. Dan di situ dijelaskan sampar itu, laimos, penyakit menular yang mewabah dengan cepat. Itu ada bahasa Ibrani juga ya, dever. Saudara lihat misalnya di sarapan pagi ORG itu dijelaskan. Penyakit yang menular dengan cepat dan memusnahkan, memberi dampak kematian. Berupa epidemi yang dapat meluas di satu daerah. Ya, apa yang kita alami sekarang, mungkin saja itu adalah bagian dari sampar. Karena virus COVID-19 ini menjalar dengan cepat. Terakhir saya tahu ya 212 negara. Dan di situ orang-orang akan mati karena ketakutan, kecemasan. Dan sebenarnya jemaat Tuhan, kalau kita sadari memang jika ini betul salah satu tanda kedatangan anak manusia, maka kita bersyukur. Itu artinya Yesus sedang menggenapi firman-Nya. Lalu juga memang kita sedih, kita berduka ketika ada imbas, yaitu kematian. Nah, saudara, kematian itu justru saudara bisa lihat di bukunya John Piper, ada lagi John Lennox kalau saya nggak salah ya namanya. Bagaimana justru keberadaan virus COVID-19 ini di saat-saat ini itu menyadarkan manusia bahwa kita rentan. Begitu realnya kematian di hadapan kita. Bisa memakan korban siapa saja. Mau golongan raja, golongan pemerintah tinggi, mau rakyat jelata, semuanya dapat terserang oleh virus ini. Termasuk peraturan yang sedang kita laksanakan dari pemerintah PSBB. Untuk mencegah jangan sampai melonjak, kurva tidak bisa dikendalikan. Sehingga banyak jumlah yang terkena dan bisa mengakibatkan kematian yang lebih banyak. Karena tenaga medis terbatas, peralatan kesehatan terbatas. Makanya peraturan PSBB ini dikeluarkan oleh pemerintah dan kita taati. Untuk mencegah adanya kematian. Jadi justru adanya kematian ini itu membuat kita tercelik.
Dan kalau kita lihat juga, kita bersyukur saudara, dalam kisah ini, dalam Bilangan pasal 21, di ayat 7-nya, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Justru bangsa Israel ketika ular datang dan banyak di antara mereka mati. Justru di situ ayat 7 muncul, mereka sadar kami telah berdosa karena berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Mereka sadar. Mereka gak ngungkit soal perjalanannya lagi. Gak ada air, gak ada minum, enggak. Tapi mereka tahu tidak ada alasan. Firman Tuhan, Tuhan kita Allah yang adil dan benar. Nggak ada alasan untuk bersungut-sungut, untuk kecewa, mengata-ngatai Tuhan. Terhadap kondisi dari umat sendiri. Kali ini mereka sadar, tetapi melalui peristiwa kematian yang dialami oleh umat Tuhan sendiri. Banyak di antara mereka yang mati. Tapi justru kematian itu membawa kepada pertobatan. Puji Tuhan. Kita sedih, kita empati, kita prihatin keadaan sekarang. Dan kiranya itu mencelikan kita untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kita. Belum lagi saudara lihat, saya lihat di TV sedih ya. Ketika beberapa orang harus imbas dari mereka dirumahkan, 2 bulan tidak bekerja, harus menggadaikan macam-macam barang supaya bisa ada makan minum untuk kehidupan rumah tangga mereka, keluarga. Tapi kita belajar, jangan sampai ketika segala peristiwa itu kita lihat, bahkan kita alami. Belajar untuk jangan sekali-kali berkata-kata melawan Tuhan. Jangan sekali-kali berkata-kata mempersalahkan hamba Tuhan juga. Kan om, kan tante mengajarkan ini, begini, begitu. Katanya diberkati dan seterusnya. Mengiring Tuhan, bersuka cita. Jangan pernah berdosa terhadap Tuhan dengan perkataan kita. Lebih baik seperti yang diminta oleh umat Tuhan kepada Musa. Lebih baik kita berdoa. Umat minta Musa berdoa. Kita juga seperti itu daripada bersungut-sungut berkata-kata melawan Tuhan. Lebih baik kita berdoa untuk bangsa ini, pemerintah kita. Para relawan, para dokter, perawat yang berjuang untuk mengatasi ini semua. Kita berdoa bagi mereka. Mereka yang ada dalam hati kita untuk kita doakan daripada kita berpikir mengenai kehidupan kita. Bukannya salah ya, saudara harus berpikir juga. Tetapi jangan sampai terlalu berpikir yang negatif dan kemudian mempersalahkan Tuhan. Itu yang kita cegah, jangan sampai terjadi. Lebih baik kita berdoa. Dan kemudian bagian yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Alkitab, ketika datang ular-ular itu dan banyak mereka mengalami kematian dan bersyukur mereka justru bertobat, mereka tahu mereka berdosa kepada Tuhan dan ini penyelesaian yang harus mereka lakukan, mereka terima. Ayat 8 dan 9, Bilangan 21. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Musa disuruh buat ular tedung dari tembaga dan pasang pada sebuah tiang. Supaya orang yang dipagut ular lihat kepada ular tedung dari tembaga itu, mereka tetap hidup. Mereka dipagut tapi mereka tetap hidup.
Tuhan tidak menghardik ular-ular itu langsung pergi dulu lewat Musa, tapi mereka disuruh untuk melihat ular tedung itu. Dan kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14. Apa yang Yesus sampaikan. Ini adalah gambar mengenai pribadi Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Seperti ular itu ditinggikan pada zaman Musa, anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana anak manusia itu ditinggikan? Yohanes pasal 12 ayat 32 sampai 33 itu menjelaskan kepada kita bahwa dia ditinggikan dari bumi. Yohanes 12 ayat 32 dan 33 itu mengatakan bagaimana caranya ia akan mati, yaitu mati di kayu salib. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Kalaupun mereka dipagut ular, kalau lihat tetap hidup. Dan itu sampai 2 kali kan diulang. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, lalu orang yang terpagut lihat akan hidup. Ayat 9-nya lagi, Musa membuat, menaruh pada tiang, jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ada 2 hal yang kita bisa terima dari apa yang kita sudah gambarkan. Bukan kita sudah gambarkan, Alkitab gambarkan ini ternyata menggambarkan tentang Yesus. Yaitu kehidupan kita bisa tetap hidup, kita menerima keselamatan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena tadi bukan ular disuruh pergi, tapi siapa yang dipagut ular yang berpotensi mengalami kematian. Tapi dia melihat kepada patung itu, dia tetap hidup. Itu kan gak masuk akal di pola manusia, harusnya ya dikebaskah atau diobati dulu, enggak. Tapi lihat ke situ. Barangkali kalau kita juga di masa umat itu, ini gak salah perintah dari Musa, perintah dari Tuhan. Masa dipagut ular? Lalu lihatnya ke tiang ular. Tapi itu menggambarkan bahwa itu benar-benar anugerah dari Tuhan. Saudara bisa lihat juga komentari-komentari dari Alkitab. Karena mereka terima itu bukan karena kepintaran mereka menyelesaikan persoalan ular, tapi karena Tuhan menjaga mereka tetap hidup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diajarkan kita mau gak lihat pribadi Yesus Kristus itu. Sekalipun kita rasanya mengalami kekecewaan, kita takut, kita kekurangan, mau gak kita tetap melihat pribadi Yesus yang memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Yang nilainya tidak ternilai dibanding apa yang kita miliki di dunia, bahkan termasuk hidup kita di dunia yang cuma sementara. Berbanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan. Haleluya. Mari saudara, 2 kali diingatkan. Barang siapa yang melihatnya, tetap hidup. Puji Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, jujur, berulang kali kita seperti umat Israel. Jatuh dalam dosa, mempersalahkan orang, mempersalahkan Tuhan. Kenapa? Karena ada alasan. Kita kekurangan. Membuat kita takut, Tuhan gimana nanti kalau saya mati dan seterusnya dalam konteks ini ya. Bagaimana dengan keluarga kita dan sebagainya. Sehingga kita mempersalahkan Tuhan. Memang kadang kita seperti itu. Tapi mari firman Allah mengajarkan kita. Mari kita mau tetap memandang Yesus. Supaya kita memperoleh hidup itu. Memandang kepada Yesus yang sudah disalib. Yang sudah menanggung hukuman dosa itu. Nah saudara, 3 hal yang tadi ditakuti. Penderitaan, kematian, kejahatan. Itu ditimpakan
kepada Yesus Kristus. Hukuman akan kejahatan ditimpakan kepada Yesus. Hukuman akan dosa. Penderitaan juga sebagaimana ayat-ayat dikutip. Dia juga menderita supaya kita yang menderita bisa belajar berharap kepada dia yang sudah dicobai juga. Lalu kematian ada beberapa ayat. Dia menang atas sengat maut. Hai maut, di mana sengatmu? Para penguasa-penguasa itu dijadikan tontonan. Karena kemenangannya atas maut. Segala ketakutan manusia itu yang gak bisa diselesaikan oleh manusia. Itu diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Itu jaminan kita. Orang-orang yang memandang kepada Yesus Kristus. Itu dibutuhkan iman, kesetiaan untuk kita tetap lihat Kristus. Dalam kondisi apapun. Berduka, mengecewakan, dalam ketakutan. Lihat Yesus, jangan berpaling daripadanya. Lihat firman-Nya. Sampai kita ketemu dengan Yesus dalam kekekalan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Jika kita sedang mengalami beban berat, putus asa, saudara datang kepada Yesus yang sudah menjamin kita dapat tetap hidup, bahkan hidup dalam kekekalan. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, datang, pandang Yesus, datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita hanya padamu Yesus. Sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku
Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang ditinggikan, sekalipun Engkau ditinggikan lewat penderitaanmu, Yesus. Lewat kematianmu di kayu salib. Tapi itu membebaskan kami dari segala kejahatan, penderitaan, dan kematian kekal. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami yang sedang putus asa, kami yang sedang berbeban berat karena situasi yang berdampak dalam hidup kami, Tuhan. Kami hanya datang kepadamu. Kami hanya memandang kepadamu, Yesus. Memandang kepada Engkau dari firman, dari Alkitab yang kami baca, kami renungkan. Dari firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus dalam kami. Haleluya, haleluya. 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 Roh Kudus pimpin. Karena kami tahu firman-Mu itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kami, kelakuan kami, menuntun kami kepada kebenaran. Firman-Mu hidup dalam hidup kami, Yesus. Tolong kami, Tuhan. Kami lepas, kami bebas dari jerat-jerat dosa yang selama ini mengikat kami. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Engkau renungkan firman Allah. Engkau baca kitab suci. Dan Tuhan menuntunmu di dalam jalan yang benar. Kiranya engkau menemukan kebenaran yang sejati. Engkau menemukan pribadi yang harus dilihat, yang menyebabkan seseorang memperoleh hidup. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Mereka yang percaya akan hidup selama-lamanya. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Bapa, bagi mereka yang ingin mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, Tuhan bicara dalam kehidupan mereka lewat Roh Kudus. Kerinduan kami mereka juga diselamatkan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dan surga bersuka cita ketika ada manusia yang memperoleh keselamatan daripadamu. Berkemurahan Tuhan. Haleluya. 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 Teguhkan iman kami yang mulai goyah, lemah. Karena peristiwa yang sedang terjadi. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami lewat firman Allah. Engkau adalah satu-satunya jalan Yesus. Engkaulah firman yang menjelma menjadi manusia. Engkaulah pribadi yang dijelaskan oleh para nabi dalam kitab-kitab Taurat mereka. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan Allah. Dan firman-Mu berkata, ada waktunya setiap lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu.
ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Bapa di surga, Allah yang kudus, Allah yang benar dan adil, Allah yang penuh dengan kuasa dan maha kasih, Tuhan yang maha tinggi, Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. Tuhan yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat, penyelamat kami, yang menghapus segala dosa-dosa kami, yang membawa kami masuk dalam keselamatan, kehidupan yang sejati dalam kekekalan. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, lalu juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berikan mereka semua hikmat, berikan hati yang takut akan Tuhan. Khususnya saat-saat ini Tuhan, mereka harus mengatasi permasalahan yang cukup berdampak panjang, baik bagi kesehatan, juga bagi sektor ekonomi. Mereka adalah wakil Tuhan bagi negeri kami. Pegang tangan mereka Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengendalikan mereka sehingga mereka boleh menciptakan kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaharui keadaan yang terjadi di bangsa Indonesia. Sejahterakanlah masyarakat kami Tuhan, masyarakat Indonesia, dan doa kami lebih banyak orang-orang yang boleh percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kami semua. Juga bagi kota kami, kota Bandung dan sekitarnya, Kabupaten Bandung, kiranya masyarakat hidup damai satu dengan yang lainnya. Dalam menjalankan peraturan PSBB ini, juga berikan ketekunan, kesabaran, ketenangan Tuhan, untuk kami boleh jalani sesuai dengan amanat dari pemerintah kami. Kami juga berdoa buat para tenaga medis, para suster, perawat, duder, dokter, para relawan yang berjuang bagi orang-orang yang terdampak Tuhan virus ini. Tuhan, doa kami berkati mereka dengan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, berikan daya tahan tubuh yang baik, imun yang baik kepada mereka semua. Berikan mereka hati yang gembira, kedamaian dari Tuhan untuk mereka tetap lakukan profesi mereka dengan bertanggung jawab untuk membantu mereka yang terdampak oleh virus COVID-19. Pegang tangan mereka Tuhan. Dan doa kami melalui semua hal ini yang kami tahu itu dalam genggaman tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Kami berdoa supaya virus-virus itu semakin berkurang di bangsa ini Tuhan. Semakin berkurang orang-orang yang positif dari virus. Mereka semakin berkurang. Sampai titik jumlah itu 0. Bahkan Engkau tambahkan jumlah orang-orang yang negatif terhadap virus corona. Engkau juga menekan angka kematian Tuhan. Semakin berkurang hari demi hari. Engkau yang sudah menang atas maut itu. Tekan angka kematian itu Tuhan sampai 0. Dan Tuhan, Engkau perbanyak angka kesembuhan. Semakin banyak orang yang sembuh di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bangsa ini. Dalam hidup kami, jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini seperti di surga. Puji Tuhan. Semua jemaat dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan, baik di rumah
maupun sudah harus ke tempat kerja, kami melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, kedamaian, karena kami melihat kepada Yesus yang memberikan jaminan pasti atas kehidupan kekal kami, Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, melakukan yang terbaik. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita, serta keluarga besar jemaat Tuhan, tubuh Kristus, mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur, telah terima berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Sudah diberkati pagi ini? Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetap hidup. Kalau sudah diberkati pada kesempatan pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan, dan sudah terbeban untuk memberikan persembahan kasih, ataupun sudah terbeban untuk memberikan berkat-berkat dalam bentuk apapun, saudara bisa salurkan melalui rekening yang sudah kami sampaikan melalui Facebook atau melalui grup-grup yang lain. Saudara bisa transfer di sana, saudara berikan keterangan. Apakah itu untuk persembahan kasih? Apakah itu untuk persembahan sukarela atau kas gereja? Apakah itu berupa perbuluhan? Saudara bisa sampaikan untuk mendukung pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Kopo Permai khususnya. Saudara, saya percaya pagi ini ada sukacita yang besar di hati saudara. Dan saya mau ingatkan, dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang mungkin memerlukan pertolongan, bahkan uluran tangan kita. Karena dampak dari COVID-19, dampak dari pekerjaan-pekerjaan mereka yang tidak bisa berjalan dengan baik, usaha-usaha mereka yang tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kami menghimbau bagi jemaat Tuhan khususnya, saudara-saudara yang terbeban, kami dari tim Diakonia Gereja membuka kesempatan bagi saudara untuk ambil bagian dalam mendukung acara Diakonia ini. Kita akan persiapkan beberapa kegiatan berkaitan dengan penyiapan untuk keperluan-keperluan atau paket-paket sembako, khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang memang terganggu dalam pekerjaannya, yang terdampak atas semua aktivitasnya, sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Ataupun kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan untuk orang-orang di sekitar gereja kita. Nah, hari-hari ini, sementara kami sudah mengemas untuk tugas itu, saudara bisa menghubungi tim Diakonia, saudara bisa salurkan berkat-berkat itu melalui rekening yang sudah kami sampaikan, kami share melalui grup-grup. Kami percaya ada kebersamaan, ada berkat, ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan atas kita semua. Kalau saudara diberkati, jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita diberkati, maka berkat itu akan menjadi pengalaman yang indah bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa tetap hidup. Untuk tetap hidup bagaimana caranya, saudara? Firman Tuhan sudah uraikan dengan luar biasa pagi ini. Hamba Tuhan sudah berbicara dengan luar biasa pagi ini. Tetapi kita juga mendukung setiap keputusan pemerintah untuk kita tetap stay at home. Kalau saya renungkan ini, saudara, justru inilah cara hari-hari ini. Inilah langkah hari-hari ini. Untuk apa? Dengan stay at home,
ada usaha untuk memperbaiki diri. Dengan stay at home, ada usaha untuk memperbaiki hidup kita. Dan oleh sebab itu saya ingatkan pada saudara, untuk tetap tinggal di rumah, jangan manfaatkan aktivitas saudara dengan hal-hal yang negatif. Tetapi pergunakan waktu itu, isi waktu itu, dengan bersekutu, dengan memuji Tuhan, dengan merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, melalui firman-firman yang ada. Saudara bisa pelajari semuanya itu. Dan perlu saya ingatkan kembali, Tuhan sudah memberikan kekuatan, bahkan obat yang sangat luar biasa. Tetapi saudara patuh. Pertama, saudara perlu istirahat yang benar. Jangan berarti saudara karena stay at home, saudara pergunakan waktu untuk begadang semalaman. Kehidupan saudara balik. Siang tidur, malam begadang. Itu salah, saudara. Banyak ilmu kedokteran menginspirasi kita, mengingatkan pada kita. Istirahatlah yang tepat. Jam 10 malam kita istirahat selama 7 jam sampai jam 5 pagi. Dan saat itulah organ yang ada dalam tubuh kita, organ yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, akan bekerja dengan maksimal dengan menghasilkan imun-imun yang akan mempertahankan kekuatan tubuh kita. Dan kalau itu kita lakukan, kita dapat hidup panjang. Karena apa? Tubuh kita mempunyai obat yang bisa mengobati setiap apapun yang ada dalam diri kita. Tetapi manfaatkan itu. Yang utama, dengarkan suara Tuhan itu. Karena dialah yang akan menyatakan setiap kemurahan, berkat bahkan kesembuhan itu menjadi pengalaman saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua, tanggal 21 Mei nanti, hari Kamis, di kalender saudara adalah merah. Mungkin saudara nggak merasakan untuk merah atau enggak, karena hari-hari ini seakan-akan merah semua ya. Nah, tanggal 21 Mei, jadi kalender saudara itu merah dan dikasih tulisan di sana. Tulisannya apa saudara? Kenaikan Isa Al-Masih. Mungkin saudara agak asing kan mendengar suara itu. Siapa itu Isa Al-Masih? Isa Al-Masih adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi tanggal 21 Mei itu adalah kenaikan Isa Al-Masih, sehingga pada hari Rabu kita tidak akan mengadakan live streaming. Tapi live streaming akan kita rubah ke hari Kamis. Dimulai pada pukul 18 atau jam 6 sore. Kita akan mengadakan live streaming kembali dan kita akan bertemu kembali. Nah, setelah live streaming itu, kita ada waktu untuk saudara berdoa di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Apakah saudara berkumpul bersama, apakah dengan anak-anak aja bersama dengan keluarga yang ada, untuk berdoa selama 10 hari. Kita akan berdoa untuk mencari, untuk mempertahankan Roh Kudus yang sudah ada dalam pribadi kita. Bahkan kalau saudara belum terpenuhi sampai hari ini, saudara berusaha untuk mencari dan meminta pada Tuhan agar selama 10 hari itu saudara bisa mengalami mujizat Tuhan melalui jamahan Tuhan, menikmati kuasa Roh Kudus itu turun atas pribadi kita. Nah, hari berikutnya, hari Sabtu tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 hari Sabtu berikutnya, kita akan tetap adakan doa selama 10 hari itu di rumah masing-masing. Caranya bagaimana saudara? Kami sementara ini sedang mempersiapkan. Selama 10 hari itu nanti, kita akan rubah jam tayang kita, yang biasanya jam 6, kita akan mulai dari jam 7 malam. Ya, jam 7 malam kita akan mulai tayang untuk renungan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang saya katakan pernah bersama-sama dengan kita di tempat ini dalam melayani Tuhan. Yaitu ex mantan pengerja GPD Kopo Permai yang hari ini tersebar di segitu banyak tempat. Dan mereka sudah siap untuk melayani Tuhan selama 10 hari itu. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita menyiapkan diri kita. Kita menikmati hadirat Tuhan. Dan kita berdoa masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Untuk menikmati pencurahan Roh Kudus itu,
untuk mencari bagi yang belum mendapatkan, dan untuk mempertahankan, menaikkan kembali Roh Kudus itu dalam setiap pribadi kita. Jadi selama 10 hari itu, mari kita nikmati, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau maka hari-hari ini kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bertemu dalam live streaming berikutnya ataupun acara-acara yang kita kemas di dalam online yang sementara ini sedang kita kerjakan untuk kita semua. Berkat Tuhan melimpah atas kita. Kita tutup hidup kita dengan suatu pujian. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi katakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, Suka duka berarti ku berakhir pula jalani ibadah kita berkesempatan pagi ini. Dan berakhir pula penyampaian yang apapun yang disampaikan pada saudara. Tetapi ingat, pergunakan waktu, pergunakan kesempatan untuk bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin.